Bab 1291. Tindakan Han Sanqian membuat banyak orang bingung, karena tidak ada seorang pun di Yuncheng yang mau atau berani mengambil inisiatif memprovokasi Mo Yang. Apapun alasannya, begitu Mo Yang mengincarnya, dia tidak akan pernah berakhir dengan baik. Orang-orang di jalan tidak punya pilihan selain menyerah, sementara orang-orang di dunia bisnis memilih menjauh sejauh mungkin. Ambil contoh Xiaolong. Meskipun dia adalah karakter yang sangat rendah hati dalam Tao, dia juga tahu betul status seperti apa yang dimiliki Mo Yang di Yuncheng. Ini adalah orang yang tidak mau main-main, tidak peduli apa status atau perannya. Sekarang dia bahkan ingin menarik garis yang jelas dengan Han Sanqian agar tidak terpengaruh oleh Yuqi. Tapi dengan peran kecil seperti dia, bagaimana dia masih memenuhi syarat untuk berbicara sekarang? Bos Mo, saya Chen Fei. Seorang anggota keluarga Chen dipukuli di wilayah Anda. Saya ingin Anda memberi saya penjelasan tentang masalah ini. Pada saat ini, Chen Fei, yang diinjak oleh Han Sanqian, berkata kepada Mo Yang. Masih ada beberapa orang di tempat kejadian yang tidak mengenal Chen Fei, jadi setelah mendengar kalimat ini, mereka mulai berbicara. Jika dia berani meminta Mo Yang menjelaskan kepadanya, apa yang disebut keluarga Chen ini pasti tidak sederhana. Chen Fei, siapa itu? Bahkan keluarga Chen tidak mengetahuinya. Huaye Chen pasti pernah mendengarnya, itu milik keluarga mereka. Huaye-nya Chen. Mereka yang awalnya tidak mengetahui identitas Chen Fei menunjukkan ekspresi terkejut setelah mengetahui detailnya. Status Huaye Chen di Yuncheng hanya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan keluarga Tian. Dan jelas merupakan keluarga tingkat pertama di Yuncheng. Xiaolong ketakutan. Dia tidak menyangka akan menyinggung seseorang dari keluarga Chen. Terlebih lagi, Chen Fei terkenal karena balas dendamnya. Jika dia menyinggungnya kali ini, dia pasti tidak akan melepaskannya. Wajah Xiaolong sepucat kertas, dia tidak menyangka pengalaman klub malam pertamanya akan menimbulkan masalah besar baginya. Pada saat ini, dia benar-benar sadar, dan justru karena ketenangannya dia merasakan ketakutan yang lebih hebat. Keluarga Chen. Mo yang tersenyum menghina ketika mendengar ini. Dia berani melawan bahkan keluarga teratas di Yuncheng, keluarga Tian. Apalagi keluarga Chen. Dalam keadaan normal, Chen Fei tidak akan pernah berani berbicara dengan Mo yang dengan nada seperti ini. Bagaimanapun, keluarganya berasal dari dunia bisnis, tetapi Mo yang adalah orang yang sedang dalam perjalanan. Bukan tugas yang mudah bagi keluarga Chen untuk melakukannya. Menimbulkan masalah bagi Mo Yang. Tapi terlalu mudah bagi Mo Yang untuk menimbulkan masalah bagi keluarga Chen. Tapi Chen Fei, yang telah kehilangan muka sekarang, tidak lagi terlalu peduli. Dia hanya berharap Mo Yang bisa maju dan membantunya menemukan tempat, jadi dia menggunakan reputasi keluarga Chen untuk membuat Mo Yang takut. Tapi Mo Yang jelas tidak memberikan wajah ini. Omong kosong Chen Fei, ini pertama kalinya aku mendengarnya. Adapun keluarga Chen yang kamu sebutkan, kamu ingin aku menjelaskannya kepadamu. Biarkan Chen Bishan datang kepadaku secara langsung. Mungkin aku akan memberinya beberapa wajah. Kata Mo Yang. Chen Bishan adalah ayah Chen Fei dan kepala keluarga Chen saat ini. Namun, beraninya Chen Fei memberitahu ayahnya hal-hal ini. Belum lagi rasa malunya, Chen Bishan tidak akan tahan jika dia bermain-main di klub malam seperti ini jika bukan karena ibunya untuk melindunginya. Chen Bishan telah memotong sumber keuangannya dan menimbulkan masalah. Bagaimana dia berani membiarkan Chen Bishan menghapus pantatnya? Mo yang jelas tidak tertarik pada Chen Fei, dan menoleh untuk melihat Han Sanqian. Dia ingin tahu mengapa Han Sanqian berani main-main di sini, dan mengapa dia tidak menganggap serius Chen Fei sama sekali. Mo yang tidak menganggap serius Chen Fei karena dia adalah bos di jalan Yuncheng hari ini dan tidak ada yang perlu ditakuti kecuali keluarga Tian. Anak kecil di depannya tidak akan pernah memiliki energinya, dan berdasarkan keakraban Mo yang dengan keluarga Tian. Tampaknya tidak ada junior seperti itu di keluarga Tian. Siapa kamu dan mengapa kamu ingin bertemu denganku? Mo yang bertanya pada Han Sanqian. Sebelum Han Sanqian terlahir kembali,
Keduanya adalah saudara yang sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Mo yang makan, minum dan merokok, dan hubungan mereka sangat kuat. Tapi sekarang, bagi Mo Yang, Han Sanqian hanyalah orang asing. Jika dia diberitahu apa yang terjadi sebelum kelahirannya kembali, dia mungkin hanya akan menganggap Han Sanqian sebagai orang bodoh. Saya mendengar bahwa Anda sangat kuat. Saya ingin melihat Anda. Han Sanqian tersenyum ringan. Ekspresi Mo yang sedikit marah, dia mendengar bahwa dia kuat dan ingin melihatnya, ini jelas menggodanya. Di Yuncheng, tidak ada yang harus berhati-hati saat berbicara dengannya, dan tidak ada yang boleh berputar-putar saat bertemu dengannya. Anak kecil ini memiliki keberanian yang begitu besar. Mo yang menduga dia pasti memiliki latar belakang dan kekuatan yang sangat kuat, jika tidak, dia tidak akan pernah berani bertindak seperti ini. Saat ini, seorang pemuda yang berdiri di samping Mo yang berkata, "Saudara Yang, anak laki-laki ini terlihat sangat familiar." Oh, Mo yang bertanya dengan ragu, "Di mana kamu pernah melihatnya?" Anak laki-laki itu mengerutkan kening saat mengingatnya, dan tiba-tiba dia mendapat inspirasi dan berkata kepada Mo Yang, "Saudara Yang, apakah kamu ingat bahwa ketika kami kembali dari Yanjing dan turun dari pesawat, kami dihadang oleh seorang anak kecil, dan aku bahkan memarahiku, dia." Yanjing. Mo Yang tanpa sadar mengangkat alisnya, "Apakah ini anak kecil dari Yanjing?" Itu adalah tempat kekuasaan dan otoritas. Jika latar belakangnya berasal dari Yanjing, dia harus berhati-hati. Meski Yuncheng jauh dari Yanjing, tidak sulit bagi Yanjing untuk memperluas haknya atas Yuncheng. "Anak muda, apakah kamu dari Yanjing?" Mo yang bertanya pada Han Sanqian. Han Sanqian mengangguk dan tidak menyangkal hal tersebut. Tujuan utamanya malam ini adalah berteman dengan Mo yang untuk memfasilitasi pekerjaan masa depan di Yuncheng. Adapun cara berteman, itu tidak penting bagi Han Sanqian. Jika dia pernah mendengar namanya ketika dia berada di Yanjing, itu akan menyelamatkan Han Sanqian dari banyak kesulitan dalam menjelaskannya. Jika dia belum pernah mendengarnya tetapi sedikit waspada dengan latar belakang Yanjing, ini juga merupakan hal yang baik. Benar saja. Setelah melihat pengakuan Han Sanqian, sikap Mo yang menjadi lebih berhati-hati. Sebelum mengetahui latar belakang Han Sanqian yang sebenarnya, dia tidak akan pernah mau memprovokasi duri kecil ini. "Di sini terlalu berisik, mengapa kita tidak mengubah lingkungan dan mengobrol?" saran Mo Yang. Kata-kata ini membuat semua orang di tempat kejadian tercengang dan memprovokasi Mo Yang. Orang ini tidak diusir oleh petugas keamanan klub malam. Sebaliknya, Mo yang ingin mengubah lingkungan untuk mengobrol dengannya. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa Mo yang tidak berani untuk menyerangnya dengan mudah. Hal ini mau tidak mau menyebabkan orang lain berspekulasi tentang identitas Han Sanqian, bahkan Chen Fei yang diinjak oleh Han Sanqian tidak berani meremehkannya lagi. Sikap Mo yang barusan jelas tidak dianggap serius bahkan oleh keluarga Chen, namun tiba-tiba dia melunakkan sikapnya terhadap anak kecil ini. Ini sepenuhnya menunjukkan bahwa anak kecil ini memiliki bobot lebih dalam pikiran Mo yang daripada keluarga Chen. Berat. Oke. Han Sanqian mengangkat kakinya dan berjalan menuju pintu klub malam terlebih dahulu. Mo yang melihat ke belakang Han Sanqian dan berpikir, bagaimana mungkin pria kecil ini terlihat begitu dewasa dalam perilaku dan cara bicaranya. Ini sama sekali tidak terlihat seperti anak kecil. Bab 1292. Setelah Han Sanqian pergi, Chen Fei akhirnya bisa bangkit dari tanah. Ia terlihat tercela dan mempermalukan keluarga Chen. Namun, meski Chen Fei marah, ia tidak kehilangan akal sehatnya. Dia adalah seorang playboy yang bodoh dan cuek, tapi dia tahu bagaimana menilai situasi dengan sangat baik. Bocah kecil itu bisa membuat Mo yang tidak berani main-main. Tentu saja, dia tidak berani bertindak gegabah. Lagi pula, dia tidak berani menyebabkan masalah. Terlalu banyak masalah. Jika Chen Bishan menghapus pantatnya, kemungkinan besar dia akan diusir dari keluarga Chen dan hubungan ayah anak diputus oleh Chen Bishan. Ini bukanlah yang diinginkan Chen Fei. "Chen tua, apa yang harus saya lakukan?"
Anak ini sepertinya memiliki latar belakang tertentu, kata teman Chen Fei dengan ekspresi enggan. Hal yang memalukan terjadi pada mereka. Jika berjalan seperti biasanya, mereka harus mendapatkan kembali wajah mereka, tapi kejadian hari ini, jelas ada beberapa masalah. Chen Fei membersihkan dirinya sendiri. Reputasinya sebagai putra keluarga Chen benar-benar hancur malam ini. Namun jika ingin mendapatkan kembali mukanya, Anda harus mencari peluang dan menunggu peluang. Periksa latar belakangnya dulu, kata Chen Fei. Dengan kebencian di dalam hatinya, selama masih ada kesempatan untuk membalas dendam, Chen Fei tidak akan pernah melepaskannya. Namun, Chen Fei masih harus berpikir dua kali dengan keadaan saat ini. Meski ia memiliki ibunya sebagai payung pelindung di rumah, jika masalahnya menjadi serius, meskipun ibunya melapor, tidak ada yang bisa diubah. Lagi pula, Chen Bishan masih memiliki keputusan akhir dalam keluarga. Setelah meninggalkan klub malam, Han Sanqian dan Mo Yang pergi ke tempat serupa lainnya, yaitu ring tinju bawah tanah Mo Yang. Yun Cheng memiliki sejarah tinju bawah tanah selama bertahun-tahun. Dikatakan bahwa ini adalah peninggalan dari akhir dinasti Qing. Tentu saja, keasliannya tidak diketahui, tetapi manfaat yang dapat dihasilkan oleh industri ini sangat mengerikan, dan melibatkan perjudian dalam jumlah besar. Jadi selama itu siapapun yang memiliki rasa hormat di jalanan akan mendirikan ring tinju bawah tanahnya sendiri. Han Sanqian masih ingat bahwa dia bertemu Dao 12 di ring tinju bawah tanah. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Dao 12 sekarang, dia mungkin anggota pasukan misterius. Akankah tempat ini membuatmu merasa lebih aman? Han Sanqian tiba-tiba berkata pada Mo Yang. Mo Yang tercengang ketika mendengar suara itu. Meskipun Han Sanqian telah mengalahkan beberapa orang Chen Fei, dan keterampilannya memang tidak sederhana, Mo Yang tidak akan menaruh perhatian pada anak kecil, apalagi Chen Fei yang berada di sana. Diperkosa karena mabuk-mabukan dan berhubungan seks. Wajar jika seseorang kalah dalam perkelahian jika ia adalah sampah dari tubuh yang kosong. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan begitu takut padamu? Mo Yang berkata sambil tersenyum. Saya tidak tahu apakah Anda takut atau tidak, tetapi semua orang di sini bukan tandingan saya, kata Han Sanqian dengan tenang. Mo Yang tertawa lebih keras dan lebih bahagia, itu seperti lelucon internasional. Beraninya bocah nakal mengatakan hal seperti itu. Para petinju hitam ini semuanya kejam, dan gerakan mereka mematikan. Dengan tubuh kecilnya, dia mungkin tidak bisa menahan pukulan, namun dia berani mengatakan omong kosong seperti itu. Nak, apakah kamu takut melontarkan lidahmu saat mengatakan ini? Mo Yang berkata dengan nada menghina. Han Sanqian mengangkat bahu. Dia mengatakan yang sebenarnya. Apakah Mo Yang percaya atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Terlebih lagi, Han Sanqian mengatakan ini dengan sengaja, bukan untuk memprovokasi Mo Yang, tetapi hanya untuk menguji apakah Mo Yang telah menebak identitasnya. Bagaimanapun, tiga kata Han Sanqian terkenal di dunia seni bela diri Yanjing dan memiliki pengaruh yang besar. Dengan IQ orang normal, melihat Han Sanqian, dan dia berasal dari Yanjing, sangat mungkin untuk menghubungkan keduanya, tetapi Mo Yang jelas tidak memiliki kesadaran ini. Hal ini meyakinkan Han Sanqian bahwa Mo Yang tidak mengetahui identitasnya, tetapi ini tidak mengherankan. Mo Yang memiliki status tinggi di Yuncheng, tetapi di Yanjing, dia hanyalah peran kecil. Adapun peristiwa KTT janji sebagian besar masih beredar di kalangan keluarga dan masyarakat kelas atas, dan hanya berita sporadis yang bisa tersebar di kalangan masyarakat, wajar jika Mo Yang tidak mengetahuinya. Kamu benar-benar mampu, biarkan aku mengatur pertandingan untukmu dan membiarkanmu bersenang-senang di atas ring. Kata Mo Yang. Tidak perlu, orang-orang ini tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan saya, Han Sanqian menolak. Mo Yang tersenyum tipis, dan bahkan orang-orang yang mengikutinya pun mencibir. Tampak jelas bahwa mereka mengira Han Sanqian sedang membual dan menjadi malu ketika harus naik ke panggung. Tidak masalah. Karena mereka tidak memenuhi syarat, saya tidak akan membeberkan Anda.
Saya ingin tahu lebih banyak mengapa Anda ingin bertemu dengan saya, tanya Mo Yang. Saat ini, beberapa orang sudah masuk ke kantor Mo Yang di ring tinju bawah tanah. Meskipun dia telah menyebutkan topik ini sebelumnya, Han Sanqian hanya mengatakan bahwa dia mendengar bahwa Mo Yang sangat kuat, jadi dia ingin melihatnya. Tapi Mo Yang tidak berpikir demikian, dan dia tidak berpikir segalanya akan sesederhana itu. Bocah cilik pasti punya tujuan tertentu saat bertemu dengannya, kalau tidak, dia tidak akan mengambil risiko seperti itu. Selanjutnya, saya akan tinggal di Yuncheng untuk waktu yang lama. Mengetahui Anda dapat membantu saya menyelesaikan banyak masalah yang tidak perlu, kata Han Sanqian. Hahaha. Mo yang tertawa terbahak-bahak. Di Yuncheng, tidak ada masalah baginya. Mengenal dia memang bisa menyelesaikan masalah. Tapi mengapa membantunya menyelesaikannya? Siapa Mo Yang? Orang nomor satu di Jalan Yuncheng, bahkan jika keluarga kelas atas meminta bantuannya, mereka harus membayar harga finansial. Dan Han Sanqian hanyalah seorang anak kecil, dan dia hanya ingin melewatinya untuk selamanya, dan tidak perlu khawatir mendapat masalah di Yuncheng. Bagaimana hal baik yang aneh seperti itu bisa terjadi? Nak, tahukah kamu berapa biaya yang harus dikeluarkan orang luar untuk melakukan sesuatu untukku? Kata Mo Yang. Mo Yang terlibat dalam bisnis yang curang. Menggunakan uang rakyat untuk menghilangkan bencana bagi orang lain tentu membutuhkan harga yang mahal. Han Sanqian mengetahui hal ini dengan sangat baik, tetapi selama hubungan itu terjalin, tentu saja uang tidak akan menjadi masalah. Sepertinya berteman denganmu tidaklah sesederhana itu, kata Han Sanqian sambil tersenyum. Sebelum dia ingin dilahirkan kembali, bertemu Mo yang hanyalah transaksi rokok, tetapi dia tidak menyangka sekarang, dia harus menarik uang. Aku, Mo Yang, tidak pernah punya teman, yang ada hanya minat, kata Mo yang dingin. Berbicara tentang uang, Han Sanqian tidak bisa tidak berpikir bahwa Mo yang masih berhutang banyak padanya sebelum kelahirannya kembali, dan setiap kali dia menyebutkan pembayaran kembali uangnya, Mo yang akan membicarakannya, bahkan tanpa malu-malu berpura-pura tidak punya uang. Hal seperti itu. Sesuatu telah terjadi. Memikirkan hal ini, Han Sanqian tanpa sadar menunjukkan senyuman tipis di wajahnya. Senyuman seperti ini dilihat oleh Mo Yang, seolah-olah dia sedang dipermalukan. Apakah orang ini mengejeknya karena menganggap kepentingannya terlalu serius? Anak kecil, kenapa kamu tertawa? Mo Yang berkata dengan gigi terkatup. Bukan apa-apa. Saya memikirkan beberapa kejadian masa lalu dan tidak dapat menahannya. Saya benar-benar minta maaf, kata Han Sanqian. Mo Yang membentak kejahatan itu. Bagaimana anak nakal seperti itu bisa memiliki kenangan masa lalu? Ini jelas merupakan lelucon baginya. Anak kecil, tahukah kamu wilayah macam apa ini? Tahukah kamu bahwa aku ingin kamu mati di sini? Kamu tidak punya kesempatan untuk bertahan hidup. Bab 1293. Ketika Mo yang mengucapkan kata-kata ini, Xiaolong yang datang bersama Han Sanqian langsung merasa lemas di kakinya. Dia tahu betul bahwa mengucapkan kata-kata seperti Mo yang jelas bukan lelucon, dan dia bisa dengan mudah selesai. Xiaolong mengikuti Han Sanqian, tapi dia berharap dia bisa menjadi populer dan minum makanan panas, tapi dia tidak menyangka hidupnya akan segera mendapat masalah, yang membuatnya menyesal. Jika dia memiliki kesempatan untuk memilih, Xiaolong pasti tidak akan menerima Han Sanqian sebagai bosnya. Sangat disayangkan sekarang dia ingin menarik kembali kata-katanya, tetapi dia tidak memiliki kesempatan. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, semua petinju di sini bersama-sama bukan tandinganku. Penampilan Han Sanqian cukup tenang, dan tidak ada sedikit pun kepanikan di matanya. Mo yang mengertakkan gigi belakangnya. Dia benar-benar ingin menemukan jejak kepanikan pada Han Sanqian, tetapi lelaki kecil ini begitu tenang sehingga dia tidak dapat menemukan kekurangan apapun. Mo yang bisa dibilang orang yang pernah mengalami badai besar, di usia Han Sanqian ia sudah hanyut dalam masyarakat.
Namun jika dipikir-pikir, Mo yang masih sangat penakut dan penakut di usia Han San Qian dibandingkan dengan penanganan tenang Han San Qian, dia tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Sulit bagi Mo yang membayangkan apa yang membuat Han San Qian begitu percaya diri. Sekalipun dia benar-benar memiliki latar belakang yang bagus, tetapi pada saat kritis ini, latar belakangnya tidak dapat membantu sama sekali. Mengapa dia tidak takut? Benarkah, seperti yang dia katakan, semua petinju di sini bukan tandingannya? Bagaimana ini mungkin? Dia hanya bocah nakal. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan petinju hitam. Bukankah ini omong kosong? Dalam hal ini, aku akan memberimu kesempatan untuk mencoba, kata Mo yang dingin, lalu menatap anak buahnya. Bawahan segera mengerti maksud Mo Yang dan keluar dari kantor. Mo yang awalnya mengira Han San Qian akan takut dengan ini, tetapi penampilannya yang santai masih membuat tidak mungkin untuk melihat kekhawatiran sedikit pun. Apakah kamu benar-benar tidak takut? Mo yang bertanya pada Han San Qian. Dia telah melihat banyak jenis orang dalam hidupnya, tetapi Han San Qian sendiri membuatnya merasa sangat berbeda. Dia bisa begitu tak kenal takut di depannya. Itu bukan sesuatu yang orang biasa bisa melakukan. Kenapa kamu takut? Han San Qian bertanya. Kata-kata ini hampir membuat Mo yang marah dan muntah darah. Mengapa takut? Apakah Anda perlu bertanya? Ini adalah ring tinju bawah tanah, dan dia adalah Mo Yang. Orang biasa manapun akan sangat takut hingga kakinya melemah saat ini. Ambil contoh Xiaolong, penampilannya adalah reaksi yang seharusnya dimiliki orang normal. Lihatlah temanmu, kamu bisa bertanya padanya kenapa dia takut, kata Mo Yang. Han San Qian kemudian menoleh untuk melihat Xiaolong, wajah orang ini pucat dan dahinya berkeringat. Di mana yang lainnya? Han San Qian bertanya dengan ragu. Xiaolong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Yang lain sudah melarikan diri. Mengetahui identitas Chen Fei, orang-orang itu mundur satu persatu. Karena takut terpengaruh oleh kolam ikan, dialah satu-satunya yang dimasukkan ke dalam rak. Bos, mereka kabur, kata Xiaolong. Tidak masalah. Tidak masalah apakah mereka ada di sana atau tidak. Bagaimana denganmu, apakah kamu ingin pergi? Tanya Han San Qian. Xiaolong hampir melontarkan jawaban atas pertanyaan ini. Karena situasi ini, bagaimana mungkin dia tidak mau pergi? Jika Anda tinggal di sini, Anda akan menunggu kematian. Tapi Xiaolong menahan apa yang hendak dia katakan. Dia melihat senyuman dan ketenangan di wajah Han San Qian. Mungkin dia sebenarnya tidak takut sama sekali. Mungkin dia tidak menganggap semua ini serius. Jika Anda dengan tegas memilih untuk memihaknya saat ini, setelah Anda memenangkan taruhan, Anda mungkin menjadi orang kepercayaannya, dan keuntungan yang akan Anda peroleh tidak terbayangkan. Selain itu, Xiaolong menyinggung Chen Fei. Jika dia meninggalkan hubungannya dengan Han San Qian saat ini, keadaannya tidak akan lebih baik jika Chen Fei membalas dendam. Setelah ragu-ragu sejenak, Xiaolong berkata, "Saya tidak mau." Han San Qian tersenyum. Dia bisa menebak pikiran batin Xiaolong yang sebenarnya, tapi dia cukup pandai mengatakan, "Aku tidak mau." Tidak lama kemudian, anak buah Mo yang membawa 3 petinju hitam kekar, telanjang dari pinggang ke atas dan memiliki bekas luka yang tak terhitung jumlahnya yang terlihat sangat ganas. Orang biasa akan ketakutan hanya dengan melihat situasi ini. Kakinya lemah. Anak-anak, ini adalah petinju dengan peringkat terendah di ring tinjuku. Bagaimana kalau membiarkan mereka bermain denganmu? Kata Mo yang sambil tersenyum. Han San Qian memandang beberapa orang dan melihat bahwa mereka cukup kuat, tetapi sayangnya momentum saja tidak cukup. Baik. Han San Qian tidak menolak, karena Mo yang tidak akan menganggapnya serius tanpa membuktikan kekuatannya. Kalian, bermainlah saja dengan anak ini dan jangan pukul dia sampai mati. Setelah Mo yang mengatakan itu, dia langsung duduk di kursinya, siap untuk menonton pertunjukan. Xiaolong berdiri dekat dinding di sudut agar tidak terluka secara tidak sengaja. Para petinju tampak bersiap-siap. Meski lawannya masih anak-anak, mereka tidak berani mengabaikan tugas yang diberikan Mo Yang. Selain itu,
Mo Yang telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa selama dia tidak dipukuli sampai mati, bukankah maksud tersirat di dalamnya adalah memberinya pelajaran yang menyakitkan? Untuk memberikan kejutan visual terkuat pada Mo Yang, Han San Qian tidak menunggu pihak lain mengambil tindakan, tetapi mengambil inisiatif. Kecepatannya sangat cepat sehingga mata telanjang tidak dapat menangkapnya. Bahkan Mo yang sedang menonton pertunjukan dari luar tidak dapat melihat dengan jelas sosok Han San Qian. Rasanya seluruh dirinya tiba-tiba menjadi ilusi. Tiba-tiba terdengar seorang petinju berteriak kesakitan, dan ia terbang ke udara dan langsung membentur tembok. Temboknya bergetar, seperti ada gempa bumi. Selanjutnya, orang lain berteriak, dan dia juga akhirnya terbentur dinding. Namun dalam waktu singkat, kedua petinju tersebut kehilangan kemampuan bertarungnya. Orang yang tersisa tercengang di tempat. Seorang anak kecil yang awalnya tidak dianggap serius justru membunuh dua temannya dalam sekejap. Ini bukan hanya kejutan visual, tapi juga tekanan psikologis yang kuat. Apakah kamu masih linglung? Tiba-tiba, suara Han San Qian terdengar di telinganya. Orang yang tersisa tampak ngeri, dan ketika dia hendak melawan, kekuatan tabrakan yang sangat besar datang dari punggungnya. Hanya dengan kekuatan ini dia mengerti mengapa temannya terbang keluar. Karena itu sangat kuat sehingga tak tertahankan. Kantor tiba-tiba menjadi sangat sunyi, dan hanya terdengar suara napas cepat yang berasal dari Mo Yang, anak buahnya, dan Xiaolong. Tidak ada yang menyangka bahwa dalam kilatan petir ini, Han San Qian benar-benar bisa mengalahkan tiga petinju hitam. Meskipun Mo yang mengatakan bahwa ketiga orang ini adalah yang paling tidak populer di ring tinju, kekuatan mereka jelas tidak lemah. Terlebih lagi, Mo yang tidak mampu menggambarkan kejutan visual yang dibawa oleh Han San Qian dengan cara ini. Bab 1294. Kantor sunyi selama 3 menit. Tiga orang yang masih berdiri menatap Han San Qian dengan ekspresi kaget bahkan tanpa berkedip. Pada saat ini, Xiaolong tiba-tiba mendapatkan keberanian, karena dia melihat kekuatan Han San Qian dan tahu bahwa bahkan ketika menghadapi Mo Yang, bos kecilnya mampu menghadapinya, jadi dia tidak perlu takut. Bos, kamu benar-benar hebat. Xiaolong diam-diam berjalan ke arah Han San Qian dan mengacungkannya. Pada saat yang sama, dia berterima kasih atas keputusan bijaknya. Jika dia memilih untuk pergi sekarang, dia mungkin tidak akan pernah bisa pergi. Ikuti Han San Qian. Jika Qian Hun pergi, ini akan menjadi kerugian terbesar dalam hidupnya. Tapi sekarang, Han San Qian telah menunjukkan kekuatannya sehingga Mo Yang pun tidak berani meremehkannya. Jika dia bisa bergaul dengan orang seperti itu, masa depannya tidak akan terbatas. Han San Qian tersenyum tipis, tapi dia hanya memainkan dua peran kecil, apa hebatnya itu? Dia ada di Yanjing, tapi dia bahkan tidak takut dengan seluruh dunia seni bela diri. Sepertinya kamu harus membiarkan orang yang paling berkuasa di bidangmu mengambil tindakan, kata Han San Qian kepada Mo Yang. Mo Yang tiba-tiba menarik napas, dia tahu bahwa dia telah meremehkan Han San Qian, dan dia masih meremehkannya. Lebih penting lagi, berdasarkan penampilannya barusan, meskipun dia memanggil orang paling berkuasa di ring tinju, dia mungkin bukan lawannya. Adik laki-laki, keahlianmu benar-benar mengejutkanku, kata Mo Yang. Baru saja dia menyebut Han San Qian anak-anak, tapi sekarang dia adalah adik laki-laki, yang menunjukkan bahwa pandangan Mo Yang terhadap Han San Qian telah berubah. Apakah kamu tidak takut itu kecelakaan dan tidak ingin mencobanya lagi? Han San Qian berkata sambil tersenyum. Mo Yang memiliki senyum masam di wajahnya. Ini adalah konfrontasi tinju daging. Tidak ada kejutan. Kemenangan adalah kemenangan. Itu adalah tanda kekuatan. Tidak ada alasan. Adapun apakah dia ingin mencoba lagi, Mo yang benar-benar memiliki ide ini di dalam hatinya. Dia benar-benar ingin tahu apa yang akan terjadi pada orang paling berkuasa di ring tinju ketika dia menghadapi Han San Qian, tetapi melakukan itu tidak banyak perlu. Adik, jika ada yang bisa kamu manfaatkan dariku, tanyakan saja, kata Mo Yang. Kita akan menjadi teman yang sangat baik, apakah kamu percaya? Han San Qian berkata dengan tulus.
Bagi Moyang, tidak ada yang benar-benar layak untuk dibicarakan apakah persaudaraan di jalan itu benar atau tidak. Di permukaan, dia mencoba untuk mendapat masalah, tetapi di balik layar, kemungkinan besar dia menggunakan trik kotor. Lagi pula, tidak banyak moralitas di dunia saat ini. Namun saat Han Sanqian mengucapkan kata-kata tersebut, Mo yang merasakan perasaan yang aneh, ia merasa benar-benar bisa menjadi teman baik dan bersaudara dengan Han Sanqian. Meskipun saya tidak tahu mengapa Anda mengatakan itu, saya harap demikian, kata Mo Yang. Jika tidak ada yang lain, aku pergi dulu. Ngomong-ngomong, namaku Han Sanqian. Setelah Han Sanqian selesai berbicara, dia berbalik dan meninggalkan kantor. Melihat ini, Xiaolong buru-buru mengikutinya. Kekaguman batinnya pada Han Sanqian telah mencapai puncaknya. Han Sanqian mungkin adalah orang pertama yang mampu melakukan hal seperti itu di kantor Mo Yang dan melarikan diri tanpa cedera. Menjadi teman baik dengan Mo Yang, miliknya status masa depan di Yuncheng adalah satu orang. Han Sanqian, Han Sanqian. Setelah Han Sanqian pergi, Mo Yang menggumamkan namanya dalam hati. Bos, bagaimana si kecil ini bisa begitu kuat? Bawahannya bertanya pada Mo Yang. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga dia tidak melihatnya dengan jelas. Ini mengejutkannya dan dia tidak bisa menyingkirkannya untuk waktu yang lama. Di saat yang sama, dia juga mulai meragukan identitas Han Sanqian. Dia bisa memiliki keterampilan seperti itu di usia muda. Latar belakangnya jelas tidak sesederhana itu. Mo yang menggelengkan kepalanya. Jika seseorang memberitahunya bahwa seorang anak bisa menjadi begitu kuat sebelum kejadian ini, dia tidak akan pernah mempercayainya. Tapi sekarang dia telah melihatnya dengan matanya sendiri, bahkan jika Mo yang tidak mau. Percayalah, dia harus mengakui bahwa memang ada orang-orang berbakat di dunia ini. Dan Han Sanqian pasti termasuk dalam tipe eksistensi dengan bakat terkuat. Saya merasa mengenalnya bukanlah hal yang buruk, kata Mo Yang. Bawahan itu mengangguk, mengetahui orang yang terampil seperti itu tentu saja bukan hal yang buruk, tapi dia masih sedikit khawatir dan bertanya pada Mo Yang, "Bos, orang ini dari Yanjing, apakah kita perlu menyelidiki identitasnya?" Tanpa pikir panjang, Mo yang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, jika kamu melakukan penyelidikan dengan mudah, kemungkinan besar dia akan mengetahuinya. Ini akan menjadi tanda ketidakpercayaan antar teman. Tidak perlu melakukan ini sekarang. Karena mereka berteman, mereka harus memilih untuk mempercayainya, dan saat ini Mo yang tidak merasa terancam oleh Han Sanqian, jadi belum perlu dilakukan penyelidikan." Setelah meninggalkan ring tinju bawah tanah, Han Sanqian tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukan peregangan. Dia baru saja tiba di Yuncheng, dan telah menetap di keluarga Tian dan bertemu Mo Yang. Baginya, segalanya berkembang sangat cepat. Selanjutnya, Su Yingxia seharusnya dilindungi dari perundungan oleh Su Haichao dan Su Yihan. "Kamu pulang dulu dan tunggu aku di sekolah besok pagi," kata Han Sanqian pada Xiaolong. "Bos, apakah kamu benar-benar akan membeli mobil besok?" Xiaolong bertanya dengan penuh semangat. Masalah ini sudah ada di pikirannya sejak Han Sanqian memberitahunya. "Tentu saja, apakah aku masih bercanda?" kata Han Sanqian. Membeli mobil adalah hal yang mudah baginya. "Baiklah, kalau begitu aku pulang dulu. Aku akan menunggumu di sini besok pagi," kata Xiaolong. Xiaolong ditakdirkan untuk bersemangat hingga tidak bisa tidur malam ini. Bagi dia yang selalu ingin memiliki mobil, sungguh menyenangkan bisa mewujudkan impian tersebut. Ketika Xiaolong kembali ke rumah, dia mulai menggunakan ponselnya untuk memeriksa model mobil yang disukainya. Namun, penglihatan dan mentalitasnya hanya dapat melihat mobil yang paling banyak bernilai sekitar 200.000 yuan. Ini adalah batas dari apa yang dapat dia bayangkan. Namun bagi Han Sanqian, bos besar Feng Qian, mobil seharga sekitar 200.000 yuan bahkan tidak memenuhi syarat untuk transportasi, jadi perjalanan membeli mobil besok ditakdirkan menjadi sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan oleh Xiaolong. Setelah Han Sanqianzi meninggalkan Xiaolong, dia menyadari ada yang tidak beres.
Villa di sisi gunung telah diserahkan kepada Tian Changsheng untuk direnovasi, dan sekarang dia bahkan tidak punya tempat untuk menginap di malam hari. Dalam keputusasaan, Han Sanqian harus mencari hotel. Untungnya, tidak ada kesulitan untuk check-in. Jika tidak, Han Sanqian akan terpaksa tidur di jalanan. Kembali ke kamar, Han Sanqian sedang mandi dan hendak tidur ketika Si Jing tiba-tiba menelepon. Setelah panggilan perhatian dan nasihat yang cermat, Han Sanqian tidak tahan dengan omelan Si Jing dan langsung menutup telepon, baru kemudian dia merasa bahwa seluruh dunia menjadi sunyi. Setelah dunia menjadi sunyi, sosok Su Yingxia muncul lagi di benak Han Sanqian. Bab 1295. Keesokan paginya, Xiaolong, yang terjaga hampir sepanjang malam, menunggu dengan penuh semangat di gerbang sekolah. Meskipun dia tidak bisa tidur sepanjang malam, Xiaolong tampak sangat energi karena dia sangat bersemangat untuk membeli mobil. Antisipasi juga banyak kegembiraan, menyebabkan semangat berada dalam keadaan gembira sepanjang waktu. Setelah memeriksa banyak merek tadi malam, dia berencana untuk memperkenalkannya kepada Han Sanqian hari ini. Akan lebih baik jika dia bisa menggunakan uang Han Sanqian untuk membeli mobil yang dia suka. Bahkan jika Han Sanqian punya pilihan sendiri dalam pikirannya, Xiaolong juga siap secara mental. Bagaimanapun, Anda dapat mengendarai mobil baru tanpa mengeluarkan uang, yang merupakan hasil terbaik untuk Xiaolong, apapun yang terjadi. Han Sanqian juga bangun pagi-pagi sekali, namun ia tidak langsung berangkat ke sekolah, melainkan berada di jalan di luar rumah Su Yingxia, bersiap berpura-pura bertemu Su Yingxia secara kebetulan. Tidak lama kemudian, Su Yingxia muncul dengan tas sekolah kecil di punggungnya. Han Sanqian sengaja berjalan sedikit di depan Su Yingxia, berharap Su Yingxia akan mengambil inisiatif untuk menemukannya. Jika tidak, jika dia muncul dengan sengaja, itu akan menjadi sedikit disengaja. Han Sanqian tidak ingin Su Yingxia meragukannya karena detail kecil ini tidak ditangani dengan baik. Ketika Su Yingxia melihat Han Sanqian, dia merasa sedikit aneh. Pria ini muncul secara misterius untuk menyelamatkannya kemarin. Mengapa dia bertemu dengannya lagi pagi-pagi sekali? Apakah ada kebetulan di dunia ini? Tidak bisa naik dan menyapa menjadi dilema di benak Su Yingxia. Jika Anda berpura-pura tidak melihatnya, tidak akan terjadi apa-apa. Tapi dialah yang menyelamatkannya kemarin. Bahkan jika mereka bertemu secara kebetulan, menyapa sepertinya tidak berlebihan. Akhirnya, Su Yingxia mengumpulkan keberanian dan mempercepat langkahnya menuju Han Sanqian. Meskipun Han Sanqian membelakangi Su Yingxia, dengan kemampuannya, dia bisa dengan jelas merasakan gerakan Su Yingxia. Saat dia merasakan Su Yingxia mempercepat langkahnya, sudut mulut Han Sanqian sedikit terangkat. "Hei!" teriak Su Yingxia saat dia berjalan ke arah Han Sanqian. Han Sanqian berpura-pura tenang dan menoleh. Ketika dia melihat Su Yingxia, dia jelas terkejut dan berkata, "Kebetulan sekali. Apakah kamu tinggal di dekat sini?" Su Yingxia bertanya pada Han Sanqian. "Ya, kalau tidak, bagaimana aku bisa berjalan ke sini tanpa sadar kemarin?" "Aku tidak menyangka kamu akan datang lebih awal," kata Han Sanqian sambil tersenyum. Ketika Su Yingxia berpikir bahwa perkataannya ada benarnya, dia tidak meragukan Han Sanqian dan berkata, "Jika kamu ingin belajar, tentu saja kamu harus bangun pagi. Bagaimana denganmu, bukankah kamu harus belajar?" Usia Han Sanqian saat ini seharusnya adalah seorang siswa sekolah, dan dia sekarang berperan sebagai seorang siswa. Jika dia bisa belajar di sekolah yang sama dengan Su Yingxia, dia juga dapat melindungi Su Yingxia dengan lebih baik. Tetapi ketika dia berpikir untuk dikurung di kelas, Han Sanqian tidak dapat menerima situasi ini. "Sebenarnya saya sudah lama putus sekolah. Keluarga saya tidak punya uang untuk saya belajar," kata Han Sanqian. Mendengar hal tersebut, simpati Su Yingxia langsung meluap. Meski kondisi keluarganya kurang baik, dan meski mengandalkan keluarga Su, nyatanya mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun dari keluarga Su. Bagaimanapun, Su Guoyao adalah orang baik. Di perusahaan, hanya karyawan biasa.
Tapi setidaknya tidak ada masalah baginya untuk belajar, tapi Han Sanqian bahkan tidak memenuhi syarat untuk belajar. Jika kamu tidak belajar, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu sudah bekerja? Su Yingxia bertanya dengan hati-hati, seolah dia takut melukai harga diri Han Sanqian. Iya, bekerjalah dan cari uang, supaya kelak bisa meminang istri, kata Han Sanqian. Su Yingxia terdiam. Han Sanqian hanya beberapa tahun lebih tua darinya dan masih di bawah umur. Dia sudah berpikir untuk meminta seorang istri. Tepat ketika Su Yingxia hendak membantah Han Sanqian memanfaatkan kesempatan itu dan berkata terlebih dahulu, karena ini kebetulan sekali, apakah kamu ingin sarapan bersama? Su Yingxia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sudah makan. Saya sedang bertugas hari ini. Saya harus pergi ke sekolah lebih awal dan membersihkan diri. Oke. Han Sanqian tidak memaksanya. Sekarang dia harus berhati-hati saat menghubungi Su Yingxia. Begitu dia menjadi bermusuhan dan waspada pada usia ini, akan sulit baginya untuk mengubah pandangannya tentang Su Yingxia di masa depan. Keduanya berjalan ke gerbang sekolah bersama-sama, mengobrol tentang beberapa topik yang tidak relevan. Dari kejauhan Han Sanqian melihat Xiaolong, namun yang berdiri di sampingnya bukanlah adik laki-lakinya, melainkan orang asing, sepertinya ia sedang disandera oleh beberapa orang. Han Sanqian melihat ke gerbang sekolah lagi, dan Su Haichao berdiri di sana dengan ekspresi bangga di wajahnya. Melihat ini, Han Sanqian mengerti apa yang terjadi, mungkin orang yang dibawa Su Haichao untuk membalas dendam. Dengan status keluarga Su, bukan masalah besar bagi Su Haichao untuk menemukan beberapa pembantu, dan reputasi Xiaolong di bidang ini hanyalah gertakan. Su Haichao takut pada Xiaolong kemarin karena dia kalah jumlah. Hari ini, dia memiliki pembantu, tapi dia tidak akan menganggap serius Xiaolong. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Su Yingxia, Han Sanqian berjalan menuju Xiaolong. Ketika Su Haichao melihat Su Yingxia, dia secara alami menunjukkan ekspresi jijik di wajahnya. Ini adalah sikapnya terhadap Su Yingxia. Su Haichao tahu bahwa statusnya di keluarga Su tidak sebanding dengan Su Yingxia, jadi di matanya, Su Yingxia berbeda dengan Su Yingxia, begitu pula manusia. Biasanya, Su Haichao akan mulai mempersulit Su Yingxia, tapi suasana hatinya sedang tidak sama hari ini, lagi pula, dia datang untuk membalas dendam pada Han Sanqian. Han Sanqian berjalan ke arah Xiaolong. Xiaolong sepertinya telah melihat sedotan penyelamat, dan berkata kepada Han Sanqian, "Bos, kamu akhirnya sampai di sini." Han Sanqian memandang orang-orang itu dan berkata, "Jika kamu tidak ingin dikalahkan, keluarlah dari sini. Aku tahu kamulah yang dipanggil oleh Su Haichao. Bantu aku memberitahu pecundang ini jika dia ingin mempermainkanku. Dia sebaiknya siap secara mental." Ketika beberapa orang melihat Han Sanqian berbicara begitu arogan dan tidak menganggapnya serius sama sekali, mereka langsung menjadi marah. "Anak kecil, kamu pikir kamu ini siapa, berbicara begitu arogan? Sepertinya kulitmu gatal. Biarkan aku membantumu mengendurkannya. Telepon saya." Su Haichao bersiap-siap di gerbang sekolah. Dia sudah lama mengalami depresi ketika kembali ke rumah kemarin. Hari ini dia akhirnya bisa membalas dendam. Dia bahkan bermimpi menginjak kepala Han Sanqian dengan kakinya. Namun adegan selanjutnya membuat Su Haichao tertegun di gerbang sekolah. Beberapa orang yang dia temukan tampak seperti kertas, dan mereka semua dengan cepat dipukuli hingga jatuh ke tanah oleh Han Sanqian. Ketika Han Sanqian menoleh untuk melihatnya, Su Haichao merasakan hawa dingin di punggungnya dan langsung berkeringat dingin. Orang ini sangat kuat. Ini adalah hasil yang tidak diharapkan Su Haichao, dan mata tajam Han Sanqian membuatnya merasa takut. Berbalik, Su Haichao berlari menuju sekolah tanpa ragu-ragu. Hanya di sini dia bisa merasa aman. Bab 1296. Dengar, aku sudah memberitahumu sejak lama bahwa bosku ada di sini dan kamu bahkan tidak bisa melarikan diri. Kamu masih tidak percaya? Xiaolong memandang orang-orang yang tergeletak di tanah dan berkata dengan nada menghina. Dikelilingi oleh orang-orang ini, Xiaolong tidak takut sama sekali,
karena dia sudah memperkirakan apa yang akan terjadi setelah Han Sanqian muncul. Bahkan petinju Mo yang bukanlah tandingan Han Sanqian, jadi bagaimana para idiot ini bisa menghadapi Han Sanqian? Bos, orang-orang ini dipanggil oleh anak itu kemarin. Apakah Anda ingin memberinya pelajaran? Tanya Xiaolong. Di mana orang-orangmu? Han Sanqian bertanya dengan ragu. Berbicara tentang masalah ini, Xiaolong menjadi sangat marah. Semua adik laki-lakinya melarikan diri karena mereka menyinggung Chen Fei. Orang-orang itu takut dibalas oleh Chen Fei, jadi mereka semua memilih untuk memutuskan hubungan mereka dengannya. Namun, Xiaolong tahu bahwa ini akan menjadi kerugian bagi para idiot itu, dan aku percaya suatu hari nanti, orang-orang itu akan kembali padanya dengan menjilati wajah mereka. Bos, setelah konflik dengan Chen Fei tadi malam, mereka melarikan diri, takut Chen Fei akan membalas dendam, kata Xiaolong. Han Sanqian tersenyum dan berkata, lari saja. Percuma meminta sampah semacam ini. Ayo pergi beli mobil. Kita akan membicarakan Su Haichao nanti. Masalah ini belum selesai. Han Sanqian memahami karakter Su Haichao. Ini adalah pria yang tidak akan menitikkan air mata sampai dia melihat peti mati. Dia akan tetap mengganggunya, jadi Han Sanqian tidak perlu mengambil inisiatif untuk menemukannya. Ketika hendak membeli mobil, Xiaolong segera melupakan hal-hal lain dan berkata kepada Han Sanqian, "Bos, saya melihat banyak mobil tadi malam. Lihat apakah ada yang Anda suka." Setelah berbicara, Xiaolong mengeluarkan buku catatan kecilnya, yang mencatat banyak model mobil dan berbagai data konfigurasi, mencapai perbandingan yang hampir menyeluruh. Tapi Han Sanqian melihat bahwa itu semua adalah skuter rumah tangga, yang membuatnya sama sekali tidak tertarik. Meski Han Sanqian kini dalam keadaan tidak memiliki hasrat, namun hal-hal seperti mobil tetap memiliki daya tarik yang berbeda bagi para pria. Berapapun usianya, mereka tidak bisa menahan pesona mobil untuk pria. Apa yang kamu bicarakan? Kata Han Sanqian. Xiaolong tertegun sejenak. Bukankah ini semua mobil? Apa lagi yang bisa terjadi? Bos, apakah kamu tidak meremehkanku? Xiaolong bertanya dengan ragu. Di matamu, apakah aku hanya pantas mengendarai mobil ini? Han Sanqian berkata sambil tersenyum. Xiaolong tidak berpikir demikian, tetapi dia merasa bahwa di usia Han Sanqian, sudah bagus untuk bisa membeli mobil-mobil ini. Pengejaran apa yang lebih besar yang bisa dia lakukan? Apakah kamu tahu di mana dealer mobil paling mewah di Yuncheng? Han Sanqian bertanya. Tanpa sadar Xiaolong mengangguk. Ada sebuah dealer mobil mewah di Yuncheng, dia sering lewat dari kejauhan untuk melihat-lihat mobil mewah itu. Tapi itu hanya sekilas, Xiaolong masih mengenal dirinya sendiri dan tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa membeli mobil itu seumur hidupnya. Kamu tahu, kamu tidak ingin memimpin, kata Han Sanqian. Oh, baiklah, kata Xiaolong dengan ekspresi datar. Di tengah jalan, Xiaolong tiba-tiba tersadar dan berkata kepada Han Sanqian, "Bos, tidak ada mobil di sana yang harganya kurang dari 1 juta. Apakah Anda yakin ingin pergi ke sana untuk melihat mobil?" Han Sanqian kini membawa kartu Fengqian, 1 juta hanyalah sebagian kecil baginya, dan mobil yang ingin ia beli tidak hanya bernilai 1 juta. Apakah kamu takut aku akan malu jika aku tidak punya uang? Han Sanqian bertanya. Xiaolong dengan cepat menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu seperti itu, dia hanya tidak percaya bahwa Han Sanqian memiliki kekuatan finansial seperti itu. Lagi pula, dia hanyalah seorang anak kecil, bagaimana dia bisa punya uang sebanyak itu? Bos, keluargamu pasti kaya kan? Kata Xiaolong. Han Sanqian mengerutkan bibirnya. Keluarga Han memang cukup kaya, tapi itu tidak ada hubungannya dengan dia. Lagi pula, dia tidak memenuhi syarat untuk menggunakannya. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong, saya harus mempertimbangkan untuk mencari pengemudi baru, kata Han Sanqian. Xiaolong tiba-tiba panik dan berkata dengan cepat, tidak, bos, saya hanya berbicara santai. Jika Anda tidak menyukainya, saya akan segera tutup mulut. Setelah mengatakan itu, Xiaolong juga memberi isyarat untuk menutup mulutnya. Setelah sampai di dealer mobil mewah, karena masih terlalu pagi, belum ada pelanggan di dealer tersebut, dan beberapa salesman ngobrol bersama. Ketika Han Sanqian dan Xiaolong masuk ke toko, beberapa penjual hanya melirik mereka dan mengabaikan mereka. Lagi pula, Xiaolong tidak terlihat seperti orang kaya pada pandangan pertama, dan Han Sanqian hanyalah seorang anak kecil. Mereka tidak mengira kedua orang ini memiliki daya beli.
Mereka mungkin datang ke sini hanya untuk memuaskan kecanduan mata mereka. Kalau untuk sales, pelanggan seperti ini paling tidak menyenangkan, sehingga tidak mau repot-repot menyapanya. Bos. Setelah Xiaolong masuk ke dealer mobil, dia mulai merasa gugup. Mulutnya menjadi kering dan dia berkata, "Saya sedikit takut. Apakah kamu takut mereka akan memakanmu? Lihatlah potensimu," kata Han Sanqian dengan nada menghina. Xiaolong sangat gugup hingga tangannya gemetar, karena dia biasa melihatnya dari kejauhan di seberang jalan, namun dia tidak pernah memiliki keberanian untuk benar-benar masuk ke dalam toko, karena baginya, ini adalah tempat yang benar-benar asing bagi dunianya. Dan dia tidak pernah berani membayangkan bisa membeli mobil mewah seperti itu. Kalau tidak, ayo pindah ke tempat lain. Tidak ada yang akan memperhatikan kita, kata Xiaolong kepada Han Sanqian. Han Sanqian tersenyum tipis dan berjalan menuju beberapa penjualan. Saya ingin membeli mobil. Adakah di antara Anda yang bisa memperkenalkannya kepada saya? Han Sanqian berkata kepada beberapa penjual. Beberapa penjual melirik ke arah Han Sanqian. Bocah cilik itu sebenarnya mengatakan ingin membeli mobil. Ini bukan toko mainan. Nak, kamu lihat dengan jelas, ini dealer mobil mewah, bukan toko mainan. Kami tidak menjual model di sini. Iya, kamu salah tempat. Yang ada baterainya. Kamu harus pergi ke kota mainan. Mendengarkan kata-kata kasar ini, Xiaolong menundukkan kepalanya tanpa sadar. Ini adalah reaksi yang disebabkan oleh rasa rendah diri. Meskipun dia bisa menindas yang lemah dan takut pada yang kuat, ketika dia menghadapi sesuatu seperti ini di luar jangkauannya, Xiaolong tidak percaya diri. Di mana bosmu? Apakah dia tahu bagaimana kamu memperlakukan tamumu? Han Sanqian berkata dengan dingin. Hei, adikku, izinkan aku memberimu warna. Apakah kamu sudah membuka bengkel mewarnai? Aku tidak menyuruhmu keluar. Aku sudah memberimu banyak rasa hormat. Lihat saja barang-barang ini. Tahukah kamu berapa nilainya? Keluar dan belok kiri. Kalau kuingat benar, ada toko mainan. Kesanalah kamu harus pergi. Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, beberapa salesman tertawa penuh ejekan. Han Sanqian tidak marah ketika menghadapi situasi ini, dengan mentalitasnya, karakter kecil ini tidak pantas untuk dimarahi. Panggil bosmu keluar, kamu pecundang tidak layak memperkenalkan mobil kepadaku, kata Han Sanqian dengan tenang. Ketika beberapa orang mendengar kata sampah, mereka langsung menjadi marah. Mereka berdiri dari sofa dan menatap Han Sanqian dengan ekspresi galak. Bab 1297. Nak, apa katamu? Jika kamu berani, katakan ini lagi. Adik, ini bukan tempat untuk kamu main-main. Jika Anda belum melihat bahayanya dalam masyarakat, sebaiknya saya mengajari Anda. Melihat situasi ini, Xiaolong merasa sedikit takut. Dia terbiasa menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Ketika dia bertemu dengan karakter yang tidak mampu dia sakiti, dia biasanya segera melarikan diri. Meskipun orang-orang ini semua adalah salesman, mereka dari dealer mobil mewah. Bagian belakang panggung bukanlah sesuatu yang bisa dipusingkan oleh orang biasa. Namun, setelah pengalaman kemarin, Xiaolong menjadi sedikit lebih berani. Lagi pula, bosnya bahkan tidak menganggap serius Mo Yang. Jika dia menyerah pada penjualan ini, bukankah dia akan kehilangan wajah bosnya? Xiaolong menarik napas dalam-dalam, menunjukkan sikap arogan dan mendominasi seperti biasanya di depan warna karet lembut, dan berkata, "Hei, kalian yang membeli mobil dengan harga bangkrut, siapa yang kamu takuti? Haha, siapa kamu? Apakah kamu berhak berbicara di sini? Apakah kamu tahu siapa bos kami? Jika kamu main-main di sini, saya jamin kamu bahkan tidak akan bisa keluar dari pintu. Orang yang menyebabkan masalah di sini terakhir kali masih terbaring di rumah sakit. Apakah kalian berdua ingin mencobanya juga?" Beberapa orang berkata dengan nada menghina, sama sekali tidak menganggap serius Han Sanqian dan Xiaolong. Para penjual di dealer mobil mewah semacam ini biasanya adalah orang-orang yang memiliki penglihatan yang sangat baik. Mereka dapat mengetahui secara sekilas apakah pelanggan yang masuk ke toko tersebut memiliki daya beli. Tentu saja perlakuan yang diterima oleh mereka yang bisa membeli dan yang sekedar berbelanja pun berbeda. Di mata para salesman ini, Han Sanqian adalah orang yang tidak memiliki daya beli, dan tetap menjadi tipe orang yang suka main-main. Lagi pula, siapa yang percaya kalau seorang anak kecil ingin membeli mobil seharga jutaan? Jangan menakuti orang di sini, panggil bosmu, bosku ingin membeli mobil, kata Xiaolong dengan tenang. Faktanya, setelah mengatakan ini,
Xiaolong masih merasa cukup bersalah, karena meskipun dia merasa Han Sanqian tidak mampu membeli mobil-mobil tersebut, namun bagaimanapun juga, dia harus memiliki momentum yang cukup dan menjaga wajahnya. Entah dia bisa membelinya atau tidak. Akan diputuskan nanti. Bicara. Han Sanqian tersenyum. Xiaolong jelas telah berubah dari kemarin menjadi hari ini. Sepertinya setelah apa yang terjadi kemarin, dia sudah tahu peran apa yang harus dia mainkan. Karena dia adalah adik laki-lakinya, dia harus membantu bosnya untuk menunjukkan momentumnya, daripada menjadi terlalu takut bahkan untuk bernapas. Beli mobil ya. Keluarkan uangnya dulu dan mari kita lihat. Setelah seorang penjual mengatakan ini, dia dengan sengaja melihat Han Sanqian dari atas ke bawah dengan tatapan menggoda. Dia hanyalah seorang bocah nakal, berpakaian off baju bermerek, bagaimana mungkin bisa membayarnya? Han Sanqian tidak menyia-nyiakan waktu, dia mengeluarkan sebuah kartu bank dan berkata, Anda dapat meminta Departemen Keuangan untuk memeriksanya. Saya jamin Anda belum pernah melihat uang sebanyak itu dalam hidup Anda. Kamu berpura-pura keren. Apakah kamu mencuri kartu ini dari anggota keluarga? Kata penjual itu sambil tersenyum menghina. Cek saja kalau mau. Kok banyak sekali yang tidak masuk akal? Apakah pembeli mobil yang bangkrut benar-benar mengira dia adalah pamannya? Kata Xiaolong tegas. Wajah penjual itu menjadi gelap dan dia berkata, Oke, karena kamu bersikeras kehilangan muka, aku akan memberimu kesempatan ini. Setelah mengatakan itu, penjual itu mengambil kartu itu dan berjalan menuju Departemen Keuangan. Kata sandinya 68. Saya harap ketika saya bertemu Anda nanti, Anda akan muncul sambil berlutut. Han Sanqian mengatakan ini dengan tenang dan langsung duduk di sofa. Melihat tampang Han Sanqian yang tenang dan percaya diri, para salesman yang tersisa mulai bertanya-tanya, mungkinkah si kecil ini benar-benar orang kaya, dan apakah mereka salah menilai dia? Jika itu masalahnya, ini akan sedikit merepotkan. Agar anak seperti itu menjadi kaya, ia harus memiliki latar belakang keluarga yang kuat. Jika para penjual ini menyinggung tuan muda dari keluarga tertentu, mereka akan menanggung akibatnya. Penjual yang memegang kartu bank datang ke bagian keuangan, dan setelah menyerahkan kartu bank tersebut ke bagian keuangan, dia berkata, periksa berapa banyak uang yang ada di kartu ini. Kata sandinya 6-8. Untuk apa kamu mengambilnya? Keuangan bertanya sambil tersenyum. Apa-apaan, anak kecil, katanya ingin membeli mobil, dan dia bermain-main di sini, dan dia masih harus memverifikasi modalnya. Tentu saja saya harus memberinya kesempatan ini, kata penjual itu sambil mencibir. Manajer keuangan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, kamu tidak percaya apa yang dikatakan anak nakal. Bukankah ini hanya membuang-buang waktuku? Kamu periksa dulu. Kalau buktinya meyakinkan, aku bisa mengusirnya dari toko, kata penjual itu. Oke. Manajer keuangan berkata dengan tidak sabar, jangan datang kepadaku lagi untuk hal-hal yang tidak berarti seperti itu di masa depan. Setelah mengatakan itu, bagian keuangan mulai login ke situs resmi bank, memasukkan kata sandi, dan mulai memeriksa saldo. Ekspresi tidak sabar yang asli di wajahnya berangsur-angsur digantikan oleh keterkejutan. 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta, 100 juta. Petugas keuangan menghitung angka-angka di kartu bank, wajahnya menjadi semakin kaku dan tidak percaya. Meskipun dia adalah seorang bendahara perusahaan, dia belum pernah melihat uang sebanyak itu di rekening pribadinya. Rangkaian angka yang panjang hampir membuat matanya bingung. Setelah memahaminya, Finance khawatir dia telah salah menilainya, jadi dia menghitungnya lagi dan akhirnya memutuskan bahwa ini memang aset 9 digit yang menakjubkan. Apa yang kamu hitung? Sudah lama sekali, penjual itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Petugas keuangan menelan ludahnya. Ketika angka seperti itu muncul di saldo kartu bank, guncangan yang ditimbulkannya sungguh tak terbayangkan. Anda bilang kartu ini milik seorang anak. Akuntan bertanya kepada penjual dengan rasa ingin tahu, bagaimana bisa seorang anak mempunyai uang sebanyak itu. Iya, apa masalahnya? Tanya penjual itu dengan bingung. Petugas keuangan berdiri, menyerahkan kartu bank tersebut kepada penjual, dan berkata, tentu saja ada masalah. Ada saldo ratusan juta di dalamnya. Apa? Penjual itu tertegun, pikirannya berdengung. Saldo ratusan juta. Kamu bacakan, kok bisa ada saldo ratusan juta? Kata salesman itu dengan tatapan tidak percaya.
Hanya ada satu pemikiran di benaknya, bagian keuangan pasti salah sangka. Tentu saja tidak. Saya sudah beberapa kali memastikannya. Kalau tidak percaya, datang dan lihat sendiri, kata Finance. Penjual itu berjalan menuju komputer. Sebelum keluar dari halaman bank, sederet nomor muncul tepat di hadapannya. Dia akhirnya paham kenapa perhitungan finansialnya lama sekali. Angka yang begitu panjang memang butuh banyak waktu untuk konfirmasinya. Untuk sesaat, penjual itu tiba-tiba merasa ketakutan. Terlepas dari apakah uang itu milik anak atau keluarga anak tersebut, yang pasti bukan orang biasa yang memiliki kekayaan sebesar itu. Kemungkinan besar dia adalah tuan muda dari keluarga kaya di Yunceng, dan menyinggung orang seperti itu tidak akan berakhir dengan baik. Sial, saya melakukan kesalahan, kata penjual itu dengan ekspresi penyesalan di wajahnya. Kamu seharusnya tidak menyinggung perasaannya, kan? Tanya keuangan. Bab 1298. Menyinggung. Ini tidak sesederhana menyinggung. Penjual itu memasang ekspresi pahit di wajahnya. Jika bos mengetahui hal ini, saya khawatir tidak ada dari mereka yang bisa lepas dari tanggung jawab. Sial, kali ini sudah berakhir, kata penjual itu. Begitu dia mendengar ini, manajer keuangan tahu bahwa mereka telah banyak menyinggung bos muda itu, dan dengan cepat berkata, masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya, Anda bisa menyelesaikannya sendiri. Penjual itu tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Han Sanqian sebelumnya, berharap ketika dia melihatnya nanti, dia akan berlutut. Jika pihak lain adalah orang dewasa, dia akan bisa menerima berlutut setelah melakukan kesalahan seperti itu, tapi pihak lain bagaimanapun juga adalah anak-anak. Di ruang pameran, beberapa salesman lain melihat rekannya belum keluar, dan mereka sedikit malu. Mereka hanya memeriksa kartu banknya. Kok bisa lama sekali? Mungkinkah ada kecelakaan? Di kartu anak ini, apakah kamu benar-benar kaya? Apa yang dia lakukan? Kenapa lama sekali? Sepertinya dia berselingkuh lagi dengan Xiao Zhou. Dia telah jatuh cinta dengan Xiao Zhou selama 1 atau 2 hari. Orang ini benar-benar meresap. Hei, sudah keluar, sudah keluar. Pada saat ini, penjual keluar dari ruang keuangan, wajahnya jelas jelek, seolah-olah ada kerabatnya yang telah meninggal. Cepatlah, sekarang bukan waktunya kamu menjemput gadis-gadis. Cepat beritahu kami saldonya agar kami bisa melihatnya dengan baik. Nak, berapa banyak uang keberuntungan yang kamu miliki di kartumu? Seseorang bahkan bertanya pada Han Sanqian dengan sengaja dan mengejek. Namun salesman yang keluar dari ruang keuangan memiliki perasaan campur aduk saat mendengar kata-kata tersebut. Anak kecil ini telah menabung ratusan juta, tingkat yang tidak akan pernah mereka capai seumur hidup, berani mengejek orang lain, bukankah ini lelucon? Bagaimana? Berapa banyak uang yang kamu punya? Kamu harus bicara cepat. Penjual itu berjalan ke arah Han Sanqian, membungkuk 90 derajat, dan meminta maaf kepada Han Sanqian, maaf, sayalah yang baru saja tersinggung. Menghadapi permintaan maaf yang tiba-tiba ini, beberapa orang lainnya menjadi bingung, apa yang terjadi? Mengapa Anda meminta maaf? Han Sanqian tersenyum tipis dan berkata, saya ingat saya baru saja mengatakan bahwa ketika saya melihat Anda, saya harap Anda berlutut. Wajah penjual itu pucat. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi karena menghadapi masalah, dia tidak melakukan apa yang dikatakan Han Sanqian. Dia hanya ingin membungkuk dan meminta maaf, mencoba membuat Han Sanqian memaafkannya, tetapi pendekatannya jelas tidak dikenali oleh Han Sanqian. Maaf, saya meremehkan Anda. Saya minta maaf. Pria itu terus membungkuk dan mengangkat kartu banknya dengan kedua tangan. Ada apa denganmu? Penjual lain bertanya padanya. Bos ini punya saldo ratusan juta di kartu banknya. Tidak ada mobil di sini yang dia tidak mampu beli. Berapa? Berapa? Ratusan juta. Bagaimana bisa? Ekspresi beberapa salesman semuanya berubah. Bagi mereka yang mendapat gaji beberapa ribu yuan sebulan, aset senilai ratusan juta berada di luar imajinasi mereka. Mata Xiaolong melebar kali ini. Bosnya sebenarnya sangat kaya, dengan saldo di kartunya lebih dari 100 juta. Pantas saja dia datang ke dealer mobil mewah seperti ini untuk membeli mobil. Mobil-mobil yang harganya lebih dari 100.000 atau 200.000 yuan itu tidak layak untuk diperhatikan. Dengan keterampilan yang begitu bagus dan uang yang begitu banyak, Xiaolong mulai bertanya-tanya tentang identitas Han Sanqian, siapa dia yang bisa begitu luar biasa di usia begitu muda. Kenapa masih berdiri di sana?
Cepat minta maaf, salesman yang bungkuk itu mengingatkan beberapa rekan lainnya. Beberapa orang merasa mati rasa, jika mereka menyinggung pelanggan sebesar itu, jika bos mengetahuinya, mereka akan dikutuk. Semua pria dengan mata di atas kepala membungkuk di depan Han San Qian dan berkata, maaf. Xiaolong tersenyum dingin. Dia adalah bawahan Han San Qian, jadi wajar saja jika gilirannya berperan sebagai orang jahat. Kalian tanpa mata, sekarang kamu tahu bagaimana cara meminta maaf. Panggil bosmu keluar, kata Xiaolong. Begitu mendengar bos hendak dipanggil, beberapa orang langsung panik. Saudaraku, kami tahu kami salah. Jika bos mengetahui hal ini, kami bahkan tidak akan bisa mempertahankan pekerjaan kami. Saya harap Anda dapat memaafkan saya. Maaf, kami benar-benar tahu kami salah. Mobil jenis apa yang ingin kamu lihat? Kami akan segera memperkenalkannya kepadamu. Apa-apaan ini, bosku sedang tidak mood untuk membeli mobil sekarang. Segera hubungi bos dan berhenti bicara yang tidak masuk akal, kata Xiaolong tegas. Beberapa orang terlihat sedih, mengira ini akan berakhir, jika mereka menelepon bos, mereka mungkin akan langsung keluar. Penjual yang memegang kartu bank, untuk menenangkan amarah Han San Qian, langsung berlutut di hadapan Han San Qian dan berkata, bos kecil, masalah ini adalah kesalahan kami. Saya berlutut untuk meminta maaf kepada Anda. Beberapa orang lainnya saling pandang kaget saat melihat hal tersebut. Meski memang kesalahannya ada pada mereka, mereka tidak berlutut. Tapi kemudian saya memikirkannya, bos mereka bukanlah orang biasa, jika mereka disalahkan, mereka tidak hanya akan kehilangan pekerjaan, tetapi mereka mungkin juga akan dipukuli, dan mereka bahkan mungkin tidak punya cara untuk hidup di Yunceng di masa depan. Masa depan. Memikirkan hal ini, beberapa orang lainnya juga berlutut. Maaf, kami salah. Melihat situasi ini, kemarahan jahat di hati Xiaolong tiba-tiba meluap, sungguh memuaskan memikirkan sikap orang-orang ini sebelumnya dan melihat mereka sekarang. Benar saja, punya uang itu bagus. Mengikuti bos yang begitu kaya, Xiaolong semakin merasa bahwa Tuhan memberinya kesempatan. Han San Qian mengambil kartu bank dan berkata dengan tenang, mari kita lihat mobilnya. Tidak perlu berdebat dengan kalian, anak kecil. Ketika beberapa penjual mendengar ini, mereka menghela nafas lega, berdiri satu persatu, dan menjadi sangat antusias. Bos kecil, mobil jenis apa yang kamu butuhkan? Apa kebutuhanmu di dalam mobil? Jika ingin nyaman, lebih baik tampil sporty, dan jika ingin tampil low profile, lebih baik flamboyan. Beberapa orang mulai memperkenalkan Han San Qian dengan antusias. Kebutuhan Han San Qian sebenarnya sangat sederhana, asalkan nyaman dalam berkendara, lagi pula dia tidak bisa mengemudi sekarang, yang terpenting tentu saja masalah kenyamanan. Setelah beberapa kali screening, Han San Qian akhirnya memutuskan untuk memilih Maybach yang memiliki tampilan simpel dan pengalaman berkendara yang sangat nyaman. Selanjutnya adalah proses menggesek kartu Anda untuk menandatangani kontrak. Bagi Xiaolong, sang pengemudi, yang akan mengendarai Maybach, ini adalah sesuatu yang tidak pernah berani dia bayangkan. Dan karena Han San Qian masih di bawah umur, pemilik kendaraan harus berada di kepala Xiaolong, yang tidak pernah diharapkan oleh Xiaolong. Meskipun dia adalah pengemudinya, begitu mobil itu mendarat di atas kepalanya, dalam arti tertentu, dia adalah pemilik mobil tersebut. Jika dia keluar untuk menyombongkan diri, kenapa tidak semua adik perempuan itu berinisiatif untuk mendekat ke pelukannya? Bos, apakah kamu benar-benar ingin meletakkan mobil itu di kepalaku? Xiaolong bertanya pada Han San Qian dengan tidak percaya. Apakah ada masalah? Han San Qian bertanya. Bab 1299. Bagi Xiaolong, tidak ada masalah. Aset tetap tambahan ditambahkan tanpa alasan. Ini hanyalah sepotong kue di langit. Tetapi jika itu dia, yang memberikan jutaan hal kepada orang lain, mustahil baginya untuk menerima hal seperti itu, hanya memikirkannya saja sudah bisa membuatnya tetap terjaga di malam hari. Bos, apakah kamu tidak takut aku akan melarikan diri? Mobil ini sangat berharga. Jika aku melarikan diri dan menjualnya, aku dapat bertahan hidup hampir sepanjang hidupku, kata Xiaolong. Han San Qian tersenyum ringan dan berkata, dengan sedikit uang saku ini, menurutmu apakah aku akan peduli? Xiaolong tanpa sadar menelan, uang jajan, ini kaya banget, jutaan dolar hanyalah uang jajan. Tapi kalau dipikir-pikir tentang saldo di kartunya, sepertinya uang sekecil itu bukanlah apa-apa. Ini mungkin perbedaan antara si kaya dan si miskin, Xiaolong hanya bisa memahaminya seperti ini.
Butuh waktu kurang dari setengah hari untuk mengajukan transfer dan semua prosedur selesai. Setelah penjelasan profesional penjualan, Xiaolong juga memiliki pemahaman awal tentang cara mengemudi dan fungsi mobil. Setelah meninggalkan dealer mobil mewah, tangan Xiaolong yang memegang kemudi agak gugup dan berkeringat. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya mengendarai mobil seperti itu, jadi dia tidak tahan dengan benturan dan benturan apapun. Bos, kita mau kemana? Xiaolong bertanya pada Han Sanqian. Han Sanqian melihat ke waktu, Su Yingxia belum keluar dari sekolah, dan jika itu muncul terlalu sering, itu bukan hal yang baik baginya. Pergi ke area Villa Yundingshan, kata Han Sanqian. Bos, kamu tidak tinggal di area Villa Yundingshan, kan? Tanya Xiaolong. Apakah aku tidak memenuhi syarat untuk tinggal di sana? Han Sanqian bercanda sambil tersenyum. Tidak, tidak, bukan itu maksudku, kata Xiaolong cepat. Dengan saldo kartu bank ratusan juta, bukan hal yang aneh untuk tinggal di kawasan Villa Yundingshan. Hanya saja tempat ini, bagi kebanyakan orang Yuncheng, apakah itu di luar jangkauan Xiaolong tidak pernah berpikir bahwa dia akan bisa pergi ke tempat seperti itu suatu hari nanti, dan bahkan mengendarai Maybach untuk pergi ke sana. Di distrik Villa Yundingshan, setiap kendaraan rumah tangga telah didaftarkan. Hanya jika didaftarkan barulah dapat bepergian tanpa hambatan. Namun, mobil Han Sanqian jelas belum terdaftar di sistem keamanan distrik Villa Yundingshan. Jadi di depan pintu, mobil mereka dihentikan oleh satpam. Tidak peduli siapa yang datang ke area villa, atau jenis mobil apa yang mereka kendarai, sedangkan untuk satpam, selama tidak berpangkat tidak diperbolehkan masuk. Ini adalah hak yang diberikan oleh Tianjia, dan itu adalah juga merupakan aturan yang tidak berani dilanggar oleh siapapun. Bos, apa yang harus saya lakukan? Xiaolong bertanya pada Han Sanqian. Han Sanqian tidak berbicara, tetapi menurunkan kaca jendela mobil dan bertanya kepada penjaga keamanan, tidak bisakah saya masuk? Ketika penjaga keamanan melihat wajah Han Sanqian, dia langsung merasa lemas di kakinya. Han Sanqian membuat keributan besar di area Villa Yundingshan, dan bahkan Tian Changsheng pun terkejut. Tidak ada seorang pun di departemen keamanan yang mengetahuinya, dan Tian Changsheng bahkan membiarkannya pergi. Jika Han Sanqian datang ke area villa di masa depan, mereka harus memperlakukannya dengan sopan. Tentu saja boleh masuk, tentu boleh masuk, kata satpam itu cepat. Tiang kendaraan langsung diangkat untuk dilepaskan. Xiaolong sekali lagi melihat betapa kuatnya Han Sanqian. Bahkan di area Villa Yundingshan, dia benar-benar bisa menggesek kartu wajahnya. Ini adalah suatu kehormatan yang sangat besar. Bos, kamu bahkan tidak mengenal orang-orang dari keluarga Tian. Kan? Xiaolong mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu berbicara tentang Tian Changsheng? Han Sanqian berkata sambil tersenyum. Xiaolong hampir mati tersedak air liurnya sendiri. Tidak semua orang di Yuncheng memenuhi syarat untuk menyebut nama Tian panjang umur. Sebagai keluarga pertama dalam komunitas bisnis Yuncheng, status Tian panjang umur hampir tertinggi. Tapi melihat sikap Han Sanqian, sepertinya dia tidak menganggap serius Tian Changsheng sama sekali. Xiaolong merasakan perasaan merinding yang tak bisa dijelaskan. Siapa yang dia kenali sebagai bosnya? Dia begitu kuat sehingga Mo yang di jalan dan Tian Changsheng di dunia bisnis tidak dipandang remeh olehnya. Mengikuti bimbingan Han Sanqian, kami sampai di villa sisi gunung. Meskipun Xiaolong adalah karyawan tingkat rendah, dia juga tahu bahwa di seluruh area villa Gunung Yunding, nilai villa di sisi gunung adalah yang tertinggi, dan dikatakan bahwa ada orang besar yang bahkan Tianjia takut untuk tinggal di sini. Mungkinkah pria besar legendaris ini adalah Han Sanqian? Setelah turun dari mobil, seluruh villa masih direnovasi. Ini semua adalah orang-orang yang disewa oleh Tian Changsheng. Tian Changsheng tidak berani mengabaikan masalah ini sama sekali, dan selama dia punya waktu, dia akan mengawasi pekerjaannya secara pribadi. Karena orang itu mengatakan bahwa jika dia dapat memiliki hubungan yang baik dengan Han Sanqian, keluarga Tian akan memiliki peluang terobosan yang lebih besar, dan dia juga menjelaskan dengan jelas bahwa status Han Sanqian lebih tinggi darinya. Yang terpenting adalah Tian Changsheng yang selama ini dianggap superior justru akan berlutut di depan Han Sanqian agar bisa bertahan hidup. Adegan ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan oleh Tian Changsheng. Saat Han Sanqian memasuki area villa, Departemen Keamanan memberitahu Tian Changsheng tentang masalah tersebut. Tian Changsheng awalnya sedang bermain-main dengan cucu kecilnya,
namun ketika mendengar hal tersebut, dia langsung menghentikan aktivitasnya dan bersiap untuk pergi ke area villa. Tian Linger dimanjakan dan menjadi seorang putri di keluarga Tian. Di seluruh keluarga Tian, dialah satu-satunya yang berani menuntut Tian Changsheng. Ketika Tian Changsheng berkata dia akan pergi, Tian Linger segera menunjukkan ekspresi tidak senang di wajahnya. "Kakek, kamu berjanji untuk tinggal bersamaku sepanjang hari, bagaimana kamu bisa pergi sekarang?" kata Tian Linger dengan ekspresi tidak puas di wajahnya. "Linger yang baik, kakek punya orang yang sangat penting untuk ditemui, dan dia harus pergi sekarang. Aku akan bermain denganmu saat kakek kembali, oke?" kata Tian Changsheng. "Tentu saja tidak." Tian Linger menolak dengan kejam, tampak marah. Meskipun Tian Changsheng menyayangi cucunya, itu menyangkut Han Sanqian dan dia harus pergi. "Kakek berjanji kepadamu bahwa aku akan kembali segera setelah aku melihat orang ini," kata Tian Changsheng. "Siapa yang begitu kuat sehingga kamu bersikeras untuk pergi ke sana secara langsung?" Tian Linger bertanya dengan bingung. Dia tahu betul status kakeknya di Yuncheng. Bagaimana mungkin ada orang yang layak untuk bertemu langsung dengannya? Tingkat kekuatannya bahkan melampaui imajinasi kakek saya. "Kalau tidak, mengapa saya harus pergi ke sana secara langsung?" kata Tian Changsheng. Mendengar hal ini, Tian Linger menjadi tertarik, dia ingin tahu orang seperti apa dia yang pantas mendapatkan perhatian kakeknya. "Kamu boleh pergi, tapi kamu harus membawaku bersamamu. Kalau tidak, aku akan mencabut janggutmu," ancam Tian Linger. Tian Changsheng tanpa sadar menyentuh dagunya, cara gadis kecil ini sangat menyiksa, Tian Changsheng tidak ingin tiba-tiba terbangun karena rasa sakit saat tidur. Dan dia juga memahami sifat Tian Linger, gadis kecil ini akan melakukan apa yang dia katakan dan pasti akan melakukan apa yang dia katakan. "Oke, tapi kamu tidak boleh berbicara omong kosong atau bersikap kasar padanya," Tian Changsheng memperingatkan. Bab 1300. Tian Linger mengangguk berulang kali. Selama dia bisa pergi bersamanya, dia akan bersedia melakukan apapun yang diminta darinya, karena dia sangat penasaran dengan orang seperti apa yang akan dia temui. Bahkan kakeknya sangat menghargainya. Banyak. Meskipun Tian Linger masih sangat muda, dia mengetahui status keluarga Tian di Yuncheng lebih baik daripada siapapun, karena dia merasa tidak ada orang yang lebih kuat dari keluarga Tian di Yuncheng. Tetapi hari ini, melihat Tian Changsheng setelah dia sikapnya, dia menyadari bahwa idenya selama ini salah. Area Villa Yundingshan. Menghadapi rumah besar setingkat ini, Xiaolong masih gemetar ketakutan. Sejak mengikuti Han Sanqian, dia telah melihat dunia pada tingkat yang sama sekali berbeda, dan dunia ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dia sentuh sebelumnya. Ini membuatnya perlu waktu untuk membiasakan diri untuk itu. "Bos, bolehkah saya mengajukan pertanyaan?" Xiaolong bertanya pada Han Sanqian dengan hati-hati. "Tentu." Xiaolong menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Dikabarkan bahwa ada seseorang yang bahkan keluarga Tian takut tinggal di sini. Mungkinkah orang ini adalah Anda?" Han Sanqian tersenyum. Keluarga Tian saat ini memang akan mewaspadainya, tetapi orang yang dikabarkan bukanlah dia. "Orang yang Anda sebutkan memang pernah tinggal di sini sebelumnya, tetapi karena alasan tertentu, dia memberi saya villa di tepi gunung," jelas Han Sanqian. Jawaban ini tidak membuat Xiaolong bernapas lega. Orang yang bisa membuat keluarga Tian takut sebenarnya akan memberikan villa di sisi gunung kepada Han Sanqian. Ini menunjukkan bahwa bahkan orang itu pun akan bersikap sopan kepada Han Sanqian karena beberapa alasan. Dari samping ini menunjukkan bahwa Han Sanqian memiliki status lebih tinggi dari orang tersebut. Meskipun Xiaolong adalah orang yang tidak punya otak, dia masih memahami perbandingan status sederhana ini. Orang itu memiliki status lebih tinggi daripada Tianjia, dan bosnya bahkan lebih kuat daripada orang misterius. Bukankah ini berarti Tianjia dibandingkan dengan bosnya, itu masih satu tingkat lagi? Xiaolong hanya bisa menghela nafas, "Bos macam apa yang saya ikuti? Dia sangat kuat." Han Sanqian tidak tahu harus tertawa atau menangis ketika mendengar ini, apakah ini dianggap kuat? Jika Xiaolong melihat dirinya yang sebenarnya, bukankah itu akan membuat Xiaolong takut? "Saya akan masuk dan melihat," kata Han Sanqian. Xiaolong berdiri di tempat dan mengangguk, tetapi tidak mengikutinya masuk. Lagi pula, cukup melihat dari dekat area perumahan kelas atas. Dia tidak merasa memenuhi syarat untuk memasuki villa.
Alasan mengapa villa di lereng gunung menjadi tempat paling berharga di seluruh area villa adalah karena pemandangan di sini tidak tertandingi oleh tempat lain, dan ketika melihat kawasan perkotaan di kejauhan, Anda juga dapat melihat dengan jelas gedung UFO yang menjadi ikon Yunceng. Tempat paling terkenal di Yunceng sudah banyak dicari orang sejak didirikan 2 tahun lalu. Saat ini, Tian Changsheng dan cucunya tiba. Ketika Xiaolong melihat Tian Changsheng, seluruh tubuhnya tetap di tempatnya seperti tersambar petir. Tian Changsheng dikenal sebagai orang nomor 1 di Yunceng, statusnya tertinggi, bahkan jika beberapa orang besar ingin bertemu dengannya, mereka harus mengantri perlahan dan menunggu Tian Changsheng menemukan waktu. Xiaolong hanya melihat Tian Changsheng di berita lokal, karena dia sering menghadiri beberapa kegiatan amal, dia begitu bersemangat di TV sehingga Xiaolong tidak pernah bermimpi bisa melihat Tian Changsheng secara langsung. Ketika Tian Changsheng melihat Xiaolong, dia sedikit mengernyit, orang ini bersih dan dia pasti tidak bekerja di sini. Mungkinkah ada orang tak dikenal lainnya yang masuk? Namun setelah mengalami kejadian Han San Qian, Tian Changsheng memperketat keamanan agar orang biasa tidak menerobos masuk. Lebih penting lagi, jika dia benar-benar tamu tak diundang dan Departemen Keamanan tidak dapat menghentikannya, pasti akan ada pemberitahuan, tetapi Tian Changsheng tidak menerima kabar apapun. Artinya kemungkinan besar anak ini dibawa oleh Han San Qian. Kerutannya mengendur. Tian Changsheng takut pada Han San Qian, dan dia tidak akan meremehkan anak buah Han San Qian. Seperti kata pepatah, ketika Anda memukul seekor anjing, itu tergantung pada pemiliknya. Tian Changsheng memahami kebenaran ini. Saat ini, Tian Linger tiba-tiba berlari ke sisi Xiaolong. Tian Changsheng ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Apakah kamu yang membuat kakekku takut? Tian Linger berjalan mengelilingi Xiaolong dan tidak melihat sesuatu yang istimewa, jadi ekspresinya terlihat sangat bingung. Xiaolong mengerti bahwa orang di mulut gadis kecil ini yang dapat membuat Tian Changsheng takut adalah bosnya, jadi dia dengan cepat berkata, "Kamu salah orang, saya hanya adik laki-laki, dan bos saya ada di dalam." Tian Linger tidak berkata apa-apa dan berlari menuju villa lagi. Ketika Tian Changsheng melihat ini, dia segera mengikutinya, takut Tian Linger akan melakukan sesuatu yang akan membuat Han San Qian tidak bahagia. Xiaolong berdiri di sana dengan kelopak mata bergerak-gerak. Gadis kecil itu baru saja menjelaskan dengan jelas bahwa orang yang menakuti kakeknya tidak mengatakan bahwa Tian Changsheng takut pada Han San Qian. Ini terlalu berlebihan. Bahkan Tian Changsheng takut pada bosnya. Ya Tuhan, kamu benar-benar membuka mataku dan biarkan aku mengikuti orang yang begitu kuat. Xiaolong menatap ke langit dan berkata dengan wajah bersyukur. Jika tidak, bukan karena pertemuan itu ketika dia tiba di Han San Qian, dia tetaplah seorang buta yang tidak termasuk dalam arus utama. Namun kini, Xiaolong sudah merasa statusnya telah meningkat dengan status Han San Qian, dan ia yakin suatu hari nanti, mereka akan menjadi tiran teratas di Yunceng, dan bahkan dua karakter teratas, Mo Yang dan Tian Changsheng, akan menyerah kepada mereka. Di villa, Tian Linger berjalan berkeliling tetapi tidak menemukan orang yang dituju, namun nyatanya, dia telah melewati Han San Qian beberapa kali. Hal ini membuat Han San Qian merasa aneh, apa yang dicari gadis kecil ini kemana-mana. Setelah Tian Changsheng masuk ke villa, Tian Linger berlari ke arah Tian Changsheng dan bertanya, "Kakek, di mana orang itu? Mengapa saya tidak melihatnya?" Mendengar gadis kecil itu memanggilnya kakek Tian Changsheng, Han San Qian tiba-tiba menyadari bahwa menurutnya gadis ini tampak familiar sekarang, dan ternyata dia adalah Tian Linger. Saya pikir saat itu, Tian Linger menyatakan cintanya kepada Han San Qian, yang juga cantik eksentrik, tapi kemudian dia mengenali Han San Qian sebagai kakaknya. Tian Changsheng tampak malu saat melihat Han San Qian tidak jauh dari situ, bukankah Tian Linger mengabaikannya begitu saja dengan perkataannya? Akan merepotkan jika dia disalahkan dalam hal ini. Tian Changsheng buru-buru berjalan ke arah Han San Qian dan berkata, "Saudaraku, aku benar-benar minta maaf. Cucu perempuanku tidak dapat berbicara dan berbicara omong kosong." Han San Qian tersenyum dan melambaikan tangannya. Tidak mengherankan jika Tian Linger mengatakan itu barusan. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang anak kecil. Orang yang tidak mengenalnya tentu tidak akan tahu betapa kuatnya dia. Apakah kamu orang yang bisa membuat kakekku takut? Tian Linger saat ini menyadari bahwa Han San Qian adalah orang yang dia cari, dan bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya.